Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structure, and Written Expression Skill 29. Nah, pada skill 29 ini judulnya yaitu Use the Irregular ER structure correctly. Nah, apa sih yang dimaksud dengan irregular ER structure ini? Sebenarnya struktur akhiran dan ER ini masih berkaitan dengan komparatif. Jadi, bagi yang belum paham terkait komparatif ataupun belum nonton, bisa ditonton dulu video sebelumnya, itu skill 27 dan 28. Di sana kita udah belajar bagaimana membentuk dan ciri-ciri karakteristik dari kalimat komparatif ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas skill 29 dan mencari tahu apa sih yang dimaksudnya dari irregular ER structure ini. Oke, kita lihat ke slide berikutnya ya. Nih, nah di sini ada judulnya The Irregular ER Structure. Kita baca dulu penjelasannya di sini. An irregular comparative structure that has been appearing frequently on the TOEFL test consists of two parallel comparative introduced by the. Oke, jadi sebenarnya komparatif yang irregular, tidak beraturan ini, struktur komparatif yang tidak beraturan ini sudah sering muncul cukup sering ya di TOEFL test. Oleh sebab itu kita perlu mempelajarinya ya, supaya ketika menemukan soal yang menggunakan the irregular ER structure ini kita bisa menjawabnya. Nah, jadi yang disebut irregular ER structure ini biasanya dia terdiri dari dua komparatif yang paralel, yang setara. Jadi ada dua komparatif yang setara yang diawali dengan kata the ya. Biasanya diawali dengan kata the. Oke, ini diingat ya. Oke, mungkin belum begitu paham. Agar bisa lebih paham lagi, kita lihat contohnya ya. Nah, ini ya, kita sudah ada contohnya. Ini number one. The harder he tried, the further he fell behind. Nah, ini yang dimaksud dengan irregular ER structure ini. Jadi ada struktur akhiran ER yang tidak beraturan. Di sini ada akhiran terus ada komanya, di sini juga akhiran Kita ingat kalau akhiran kata sifat yang dikasih ujungnya itu menandakan bahwa itu adalah kalimat komparatif. Misalnya long, artinya panjang ya, untuk lebih panjang jadi longer, atau short, pendek. Untuk lebih pendek lagi, membuat dia lebih pendek jadi tambah shorter, big, kecil, besar. Kalau mau bilang lebih besar, bigger. Jadi yang di akhiran ER itu menunjukkan bahwa kalimat komparatif. Kata sifatnya sudah menjadi komparatif. Nah, terus dia bilang tadi dia diawali dengan the. Di sini ada the ya. Coba perhatikan di sini ada the. Terus koma ya, udah ada koma, baru ada the lagi. Nah, jangan lupa bahwa kita harus paham bahwa ini selalu ada dua bentuk komparatif yang paralel ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada yang satu, yang pertama, yang kedua yang ini. Oke, jadi dua ya, paralel dia ya. Oke, kita lihat number two. The older the children are, the more the parents expect from them. Nah, di sini juga ada irregular ER structure ini ya. Ada the, di sini juga ada the lagi. Nah, ini ada akhiran ER. Oke, jadi ini yang pertama ya. Yang pertama, terus jangan lupa kalau untuk membuat yang keduanya harus dipisahkan dengan koma, atau komparatif yang kedua harus dipisahkan dengan koma. Ini yang keduanya. Oke, nah jangan lupa juga di sini tidak selalu pakai akhiran ER ya. Ada yang menggunakan more. Oke, ada yang pakai more juga. Kenapa? Karena tidak semua kata sifat itu bentuk komparatifnya itu adalah berakhiran Untuk kata sifat yang panjang atau longer adjective,
lebih dari satu silabel, biasanya lebih dari suku kata, misalnya beautiful itu nggak dikasih er, jadi dia pakai the more beautiful yang lebih tepat. Jadi dia nggak pakai er tapi pakai more ya. Oke, kita lihat contoh lainnya biar lebih paham di sini. Oke, kita lihat di sini number one. The more children you have, the bigger the house you need. Nah, di sini ada dua komparatif yang paralel ya. Yang pertama ini sampai koma. Ini ada komanya ya, dipisahkan dengan koma. Ini komparatif kedua. Oke, jadi ada komparatif pertama, ini komparatif yang kedua. Ingat ya, dua komparatif yang paralel. Nah, kita harus pastikan di sini ada komparatifnya. Terus diikuti apa children ini? Kata benda. You ini sebagai subjek, have sebagai kata kerja. Oke, the bigger juga komparatifnya. Kita tulis C aja ya di sini ya. C, yang di sini juga C, komparatif ya. Oke, setelah itu ada the house. The house ini kata benda. Oke. Oke, you ini sebagai subjeknya, need ini sebagai kata kerjanya. Jadi sudah setara ya. Tadi syaratnya harus terdiri dari dua kalimat komparatif yang setara atau paralel. Nah, inilah yang dimaksudnya. Dia punya komparatif di sini, di yang kalimat pertama ini ya. Kalimat pertama ini dia punya komparatif, kemudian diikuti kata benda. Di sini juga ada subjek lagi, baru kata kerja ya. Oke, terus ada koma, komparatif kedua nih ya. Ini komparatif yang kedua. Ada komparatifnya, the bigger. Kemudian the house-nya kata benda. Kemudian you subjek, verb-nya, need-nya verb ya. Jadi polanya sama. Ini disebut paralel. Berarti kalimatnya sudah paralel. Oke, kita lihat number 2. Oke, the harder you work, the more you accomplish. Nah, di sini ada the harder sebagai komparatifnya ya. Kemudian ada you work sebagai subjeknya. Kemudian work you ke subjek, work-nya kata kerja. Terus dipisah dengan koma. The more-nya ini kita komparatif dengan huruf C. Kemudian you sebagai subjek. Oke, accomplish sebagai verb ya. Nah, jadi polanya sama. Komparatif subject verb, komparatif subject verb ya. Jadi ini baru disebut dua kalimat komparatif yang paralel ya. Two parallel comparatives ya. Oke, jadi di sini kalau kita artikan the harder you work, the more you accomplish, artinya semakin giat kamu bekerja, semakin banyak yang kamu peroleh gitu ya. Gitu ya. Nah, yang number one tadi kita lupa yang artinya. Number one tadi, the more children you have, semakin banyak anak yang kamu miliki atau punyai, the bigger the house you need, semakin besar rumah yang kamu butuhkan ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan bentuk paralel irregular komparatif yang akhiran er structure itu ya. Oke. Kita lihat yang terakhir ini, number 3. The greater the experience, the higher the salary. Nah, di sini ada komparatifnya ya. Oke. Kemudian, the experience, ini kata benda ya. Ada koma. The higher, ini komparatifnya. The salary, itu sebagai kata bendanya. Jadi, udah paralelnya ya. Dia nggak perlu selalu harus ada kata kerja, kalau dia tidak ada kata kerja juga bisa ya. Jadi untuk kalimat ini boleh saja tidak ada kata kerjanya. Contohnya nomor 3 ini tidak ada kata kerjanya, hanya komparatif dengan kata benda. Itu sudah benar ya. Oke. Yang pasti, yang harus dipastikan itu bentuk paralelnya itu harus sama di antara di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu dipastikan sama. Kalau dia komparatif dan kata benda, pastikan juga sebelahnya komparatif kata benda. Apabila diawali dengan komparatif subject verb, maka pastikan juga setelah komanya itu komparatif subject verb. Begitu ya. Oke, biar lebih paham kita lihat pola strukturnya ya. Sentence pattern-nya ini ya. Nah, di sini sudah ada di ER structure ya, atau disebut ER structure ya. Struktur
ER ya, ER. Oke. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Oke. Tidak semua pakai ER ya, ada yang pakai more. Ingat ya, ada yang pakai ER, ada yang pakai more. Nah, di sini harus dipastikan same structure. Apabila di sini subject, maka subject verb, maka di sini harus pastikan subject verb juga. Oke, apabila di sini hanya ada kata benda, maka di sini juga harus pastikan kata benda saja. Kalau di sini ada kata benda, kemudian ada subjek lagi, kemudian ada kata kerja lagi, pasti juga kan di sini juga ada kata benda, noun, subjek, kemudian kata kerja, verb ya. Itu ya. Oke, jadi ada dipisah koma, ini koma ya. Oke, the, dan diawali dengan huruf the. Kata the maksudnya. Oke, nah ini ada sedikit penjelasan. This type of sentence may or may not include a verb ya. Jadi harus dipahami bahwa jenis kalimat ini mungkin saja atau mungkin tidak memasukkan sebuah kata kerja. Jadi tidak selalu harus ada kata kerja ya. Yang harus dipastikan kalimatnya itu same structure, sama-sama bentuknya paralel ya. Oke, kita langsung ke latihan saja agar lebih paham lagi. Oke, seperti biasa kita diminta melingkari komparatif yang diawali dengan the-nya, kemudian garis bawah subjek, verb-nya, kalau benar dengan C, kalau kalimatnya benar C, kita tandai dengan huruf C, kalau salah dengan huruf I. Oke, number one, the hotter the food is, harder it is to eat. Nah, di sini ada the hotter ya, the hotter. Ini udah jelas komparatif kan? Oke, kemudian ada the food, ini subjek, is sebagai kata kerjanya. Jangan lupa ada koma, ini ada koma kan? Harder-nya ini hampir benar kalau karena dia adalah bentuk ER structure, karena di sini udah diawali the akhiran ER, maka di sini harus ada the juga. Jadi harusnya ada the juga biar setara. Ini ada the ya. Baru deh dia subjek, ini udah subjek it-nya, terus ini is-nya verb ya. To itu hanya tambahan, jadi fokus ke sini aja. Oke, jadi ini kalimat yang salah, incorrect sentence. Kenapa salahnya itu tidak ada huruf kata the ya, karena ini adalah struktur ER. Harusnya bunyinya seperti ini. The hotter the food is, the harder it is to eat. Jadi semakin panas makanannya, semakin sulit untuk dimakan ya. Oke, kita lanjut nomor 2. The warmer the weather, the greater the attendance at the outdoor concert. Nah, di sini ada the warmer. Ini ada komparatifnya ya. Kita tandakan dengan C aja nih. Oke, kemudian di sini ada the weather. The weather ini kata benda ya. Kemudian koma. The greater ini komparatifnya dari kata sifat great. Oke, the attendance. Nah, the attendance ini kata benda. Terus apa sisanya? At the outdoor concert. Ini hanya sebagai frase tambahan. Jadi ini mungkin noun phrase ya, tapi masih setara ya, sama-sama kata benda. Oke, jadi kita simpulkan nomor 2 ini benar ya. Oke, sama, sudah paralel polanya, komparatif, kemudian ada kata benda, terus dipisahkan dengan koma, komparatif lagi, terus kata benda, atau juga noun phrase bisa juga ya. Oke, number 3, the more you say, the worst the situation will be. Nah, kita lihat di sini ada the more, ini komparatifnya ya. Oke, the more you say, di sini ada you, subjeknya, kemudian ada say sebagai kata kerja, terus dipisahkan dengan koma, the worst. Nah, ini letak kesalahannya. Worst-nya ini nggak pakai akhiran T, harusnya pakai akhiran E saja. Kenapa nggak akhiran T? Karena kalau akhiran T, ini berarti dia superlatif, ya, dari kata bad, kata sifat bad. Bad itu, komparatifnya itu, artinya jelek kan, bad ini. Lebih jelek itu bukan worst, tapi worst pakai e aja ya, worst ya. Ini seperti ini ya. Ini ya.
perubahannya. Kalau yang pakai T seperti ini paling jelek ya, atau superlatifnya. Jadi dia tidak setara, harusnya pakai E saja, worse, not worst ya. Oke, the situation kita lihat di sini, the situationnya ini malah udah benar, yang sebelahnya ini malah benar. Yang salahnya hanya di komparatifnya ya. Oke, komparatifnya, letak kesalahannya itu di komparatif. Situation, subject, will be, kata kerja. Oke, jadi kalau nomor 3 ini salah, incorrect sentence, karena komparatif yang kalimat setelah koma ini kurang tidak tepat ya, dia pakai superlatif. Harusnya akhiran E aja ya, the worst, not worst. Oke. Ya, kita lanjutkan ke nomor 4. The more time they have to play, the happier the children are. Nah, di sini kita punya komparatifnya ya. Komparatif. Ini komparatifnya. Kemudian subject. Kemudian have itu kata kerja. Kemudian the happier, komparatif lagi. The children, subject. Dan are-nya kata kerja ya. Jadi ini udah sesuai polanya ya. Oke, udah paralel maksudnya, udah seimbang, setara. Oke, jadi kalau kesimpulannya nomor 4 correct ya. Jadi semakin banyak waktu yang mereka miliki untuk bermain, semakin bahagia anak-anak itu ya. Artinya ya, itu untuk arti nomor 4. Kita lihat number 5. The thicker the walls, the noise that comes through is less. Nah, ini kita punya komparatif the thicker, komparatif. The walls-nya ini kata benda ya. Oke, tidak ada kata kerjanya ya. Oke, jadi di sini the noise itu bukanlah komparatif yang dimaksud pada struktur ER ini ya. The noise itu hanya sebuah kata benda. Jadi harusnya ini seperti ini. Is less-nya ini dibuang saja. Harusnya seperti ini. Ntar ya, harusnya the less-nya kita tulis the less di sini di awal ya. Ini the less. Oke, harusnya dia seperti ini. The thicker the walls, the less the noise that comes through. Jadi the is less-nya kita coret, kita ubah less-nya jadi depan the less. Less itu merupakan komparatif dari little ya, little sedikit. Bentuk komparatifnya itu less ya, less. Jadi the less ya. Jadi artinya itu semakin tebal dindingnya, semakin sedikit suara yang masuk ya, that comes through. Oke, kesimpulannya nomor 5 itu salah ya, incorrect, karena tidak paralel ataupun bentuk komparatifnya salah. Oke, kita lihat nomor 6. If you run faster, the more quickly you'll arrive. Nah, ini tidak paralel ya. If ini adalah konektor, sedang konektor ini adalah konektor. Oke, ini konektor. Kata hubung ya. Oke, ini you itu subjek. Run kata kerja. Faster kata sifatnya ya. Atau mungkin adverbnya di sini. Oke, ini koma ya. Kemudian the more ini komparatif. Ini komparatif. Ini komparatif. Oke, kita tandai dengan kom aja ya, komparatif ya. Kemudian the more quickly ya, ini komparatif maksudnya. Oke, the more quickly you'll arrive. You-nya subjeknya, arrive kata kerjanya. Nah, jadi ini nggak sebanding, nggak paralel, nggak setara. Ya harusnya dia nggak usah pakai if, kita coret, fasternya kita pindah ke sini. Ya, jadi ditambahin the depannya ya. Oke. Harusnya kita tambahin the di depannya. Sudah ditambah the. Jadi seperti ini. The faster you run, fasternya nggak usah lagi ya. Oke, the fasternya udah pindah ke sini. The faster you run, the more quickly you'll arrive. Jadi kalau diartiin, semakin cepat kamu berlari, semakin cepat juga kamu tiba. Ya, kamu akan tiba. Jadi itu baru setara.
Oke, kalau sudah paralel itu baru paralel. Kalau yang tadi tidak paralel, ada if-nya ya. Walaupun mungkin secara makna kita paham, maksudnya kalau cepat berlari berarti cepat juga nyampai gitu kan, itu ya. Tapi yang lebih benar, the faster you run, the more quickly you arrive. Oke, itu kita simpulkan nomor 6 ini salah ya. Ya, kita lanjut number 7. The more you use the phone, the higher the bill will be. Nah, the more-nya ini komparatif. Kita tandakan dengan huruf C, kemudian you ini subjek, use ini kata kerja. Kita lihat di sini ada the higher. Ini udah di koma ya. Komparatif, kemudian the bill ini sebagai subjek, will be ini sebagai kata kerjanya. Jadi ini sudah benar ya, kalimat pada nomor 7 ini benar karena sudah paralel. Dia artinya komparatif, subject, verb, terus dipisahkan dengan koma, komparatif lagi, subject, verb ya. Jadi benar ya. Artinya semakin banyak kamu menggunakan HP, semakin mahal tagihan akan menjadi ya, semakin mahal tagihannya ya. Okay. Number 8, the harder you serve, the easier it is to win the point ya. Nih kita punya komparatif di sini. You sebagai subjek, serve-nya sebagai kata kerja, dipisahin koma, the easier ini komparatifnya, it-nya itu subjeknya, is kata kerja. Ini subjek ya. Oke, jadi sudah setara ya. Oke, udah ada komparatif subject verb, koma, komparatif lagi. Ini komparatif lagi subject verb. So number 8 is correct. Number 9, the earliest you send in your tax forms, the sooner you will receive your refund. Oke, di sini kita punya earliest. Masih ingat ya pelajaran materi skill sebelumnya itu skill 27 dan 28, kalau yang di akhiran IST itu bukan komparatif tapi superlatif paling ya. Jadi ini harusnya bukan IST, ER, akhiran ER aja ya. Ganti R ya. The earlier you send your tax form, the sooner ya. Ini benar ya, ini komparatif juga. Di sini komparatif. The sooner you will receive your refund. Ya, ini you-nya subjek, send-nya kata kerja. Di sini juga you-nya subjek, will receive kata kerja. Jadi itu ya. Ini hampir benar, sayangnya salahnya di sini. Komparatifnya salah, harusnya earlier, not earliest. Kalau earliest tuh paling awal, ya. Superlatif ya, earlier yang lebih tepat. Okay, so number 9 is incorrect. Number 10, the more people there are at the party, you'll have a good time. Dari bacanya aja agak aneh ya. Okay, jadi kita kita bahas dulu ya. The more people, the more people ini komparatif. There are ya. Semakin banyak orang di pesta. Oke, ini koma. Ini subjek. You'll have kata kerja. Oke, jadi kalau dari bentuknya ini kelihatan ya sudah tidak paralel. Di sini kita punya komparatif subject verb, terus koma, sedangkan pada kalimat berikutnya itu hanya, atau pada klausa berikutnya hanya ada subject dan verb. Jadi apa yang kurang di klausa berikutnya ini, yaitu nggak ada komparatifnya. Ya, harusnya di sini yang lebih tepat itu mungkin the better ya. The better mungkin. Oke. Harusnya ada the better. Semakin baik, better kan semakin dari kata good jadi better. Kalau superlatifnya the best. Oke, coba kalau kita pakai the better. The more people there are at the party, the better you'll have a good time. Kayaknya itu lebih nyambung ya. The better you'll have a great time. Oke. The better time ya, the better time. Lebih kayaknya tambahin time deh. The better time
you'll have. The better time you'll have. A good time-nya nggak usah dibuang saja. Oke, jadi kalimatnya lebih baik seperti ini. The more people there are at the party, the better time you'll have. Jadi, semakin banyak orang yang ada di pesta, semakin baiklah waktu yang akan kalian miliki, gitu ya. The better time you will have, ya. A good time-nya kita buang, kita ubah ke depan, ya. Good-nya kita jadi better, time-nya masuk ke sini. Oke, jadi kesimpulannya number 10, incorrect. Kenapa incorrect? Karena tidak paralel. Baiklah, itulah pembahasan kita pada skill 29 ini, teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar, boleh juga request mau bahas apa, nanti kita coba buatkan. Oke, terus jangan lupa nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.